Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-salawati al-khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya. Jadi nerangke tentang sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu mempunyai 5 faedah. Yang pertama, al-awalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Yang pertama adalah bagi orang-orang yang menjalankan sholat berjamaah itu akan terlepas dari sifat fakir. Di dalam dunia ini akan dilepas oleh Allah sifat fakir. Fakir niku bahasane bukan berarti wong kuwi mau randi duit. Walaupun duitnya banyak, ketika dia itu nggak pernah sholat jamaah, itu akan menjadikan fakir. Artinya harta yang banyak itu tidak bisa mensyukurinya. Selalu butuh terus, selalu mencari terus, selalu memperbanyak harta terus, sehingga orang itu akan melupakan Allah, nggak pernah mengingat Allah, nggak pernah zikir Allah. Tapi ketika kita berjamaah, insya Allah akan dilepas dari sifat fakir. Jadi orang yang bisa menerima apa adanya. Wasani yarfa'ullah ta'ala anhu azabal kubri. Faedah sholat jamaah yang kedua, Allah bakal mengangkat atau tidak akan menyiksa orang itu di dalam kuburan. Karena WDG sholat jamaah terus 5 waktu, sehingga ketika kita mati di dalam kuburan itu tidak akan disiksa. Bahkan malaikat itu tidak akan menanyai kita dalam kubur. Ora bakal ditakoki man rabbuka, sapa pangeranmu, mana biyuka, sapa nabimu. Itu tidak akan ditanyai oleh malaikat di dalam kuburan. Ketika di dalam kuburan itu tidak ditanya oleh malaikat, itu suatu bukti sukses kita nanti di akhirat dimasukkan surga dan tidak akan disiksa nanti di akhirat. Jadi bukti kita ini sholat berjamaah itu akan dilepas dari siksa kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu yu'ta kitabahu biyaminihi. Faedah jamaah, sholat berjamaah yang ketiga adalah ketika nanti kita di akhirat itu nanti diberi kitab oleh malaikat itu dengan menerima tangan kanan.
lek awake dhewe iki mau termasuk ibarate ora dilebokne ning neraka, mongko tanda-tandane diwai kitab karo malaikat kuwi mau menerima dengan tangan kiri. Kalau kita sering berjamaah 5 waktu kita berjamaah terus, mongko wong esuk diwai kitab karo Gusti Allah melalui malaikat ditompo dengan tangan kanannya. Warabi'u yamurru 'ala sirati kal barqi al khatif. Faedah yang nomor 4 yaitu ketika nanti kita berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, itu nanti seperti orang berjalan seperti kilat yang menyambar. Jadi kilat yang nyamber ki mau langsung serat bentuk inggot. Itu fadilah atau manfaat sholat berjamaah. Al-khamisu, yang kelima, yudakhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin. Faedah yang nomor 5 yaitu Allah bakal memasukkan kita ke dalam surga dengan tanpa dihisab, dan Allah memasukkan ke dalam surga itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat jamaah itu penting banget. Ad-jamaatu rahmatun wa furqatun azabun. Jamaah itu adalah rahmat, adalah pertolongan Allah. Ketika kita sholat sendiri, maka itu adalah siksa. Sholat jamaah niku pahalane 27 derajat, tapi lek sholat dhewean kuwi mek gur oleh siji. Jadi sholat jamaah ki mau oleh 27 derajat ki mau utuh. Walaupun ketika kita sholat berjamaah itu tidak ingat Allah ketika kita sholat, karena kita sholat berjamaah walaupun imamnya itu enggak khusyuk, dihitung barisannya lurus, barisannya lempeng, kalau enggak itu rapat barisannya. Itu termasuk sebagian diantaranya ketika kita sholat berjamaah mendapat 27 derajat. Tapi ketika kita sholat sendirian di rumah itu akan mendapat 1, tapi oleh siji ki mau isih kropos, oleh siji ki mau ora iso utuh. Karena napa? Ora utuhe awake dhewe ketika kita sholat, ketika Allahu Akbar tidak akan mengingat Allah. Apa yang diingat? Makhluknya Allah. Jadi bukan Allah yang diingat, tapi yang diingat adalah makhluknya Allah, sesuatu selain Allah. Iki juga iso ndadekne kropose 1 derajat imam. Tapi ketika kita berjamaah, sholatnya berjamaah, walaupun kita mengingat ketika kita sholat itu mengingat sesuatu selain Allah, umpamane pas jamaah kelingan macul
kelingan urung mangan, kelingan duwe kerjaan, lek cara wong tani urung ngarit dan sebagainya, itu tetap terhitung 27 derajat. Tapi kalau kita sholat sendirian itu cuma satu, tapi kropos awake dhewe sholat ki mau krana awake dhewe ki mau lek sholat urung iso menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya, menghadapkan roh kita kepada zatnya Allah. Enggak bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi lek ibadah karo Gusti Allah kuwi mau urung iso krana Gusti Allah. Di dalam bahasa syariat lillahi krana Gusti Allah. Tapi ketika kita mengomongkan tentang hakikat lillahi, ini hanya milik Allah. Salatku, ibadahku, hajiku, ini milik Allah, bukan karena Allah. Kalau kita mengartikan lillah itu karena Allah, berarti masuk dalam kategori syariat. Tapi ketika lillah itu milik Allah, ibadah kita ini hanya milik Allah. Sing duwe Gusti Allah, awake dhewe enggak mampu apa-apa, enggak iso apa-apa, aja ngakoni apa-apa. Lek awake dhewe iki mau ibadah, awake dhewe iki ngakoni duwe ibadah, ngakoni duwe pahala, ngakoni duwe keapian, mongko justru wong sing ngakoni iki mau ora bakal iso dadi usul ilallah, ora bakal iso ketemu karo Gusti Allah. Karena mengakui semua itu miliknya, bukan milik Allah. Swarga wae Gusti Allah, neraka wae Gusti Allah, bondo sing dititipnya wae dhewe Gusti Allah. Bahkan ilmu yang kita miliki ini semua hanya milik Allah. Awake dhewe iki ibarate wayang. Wayang ki mau ora dilakoni dalang. Wayang ora iso gerak. Wayang ora iso ngomong. Wayang ora iso perang. Jadi dalam hati kita tanamkan keyakinan bahwa awake dhewe iki enggak iso apa-apa, enggak mampu apa-apa, ibarat kadya wayang. Wayang iki sing ngomong dalang. Tangane ngepuk mukul tarung perang lu kabeh sing nglakoni dalang. Awake dhewe iso enggak kaya ngono iki, kaya wayang ngono iki mau bayangke bahwa awake dhewe ngucap iki mau sing ngluwahi ucapan Allah. Ketika awake dhewe sujud, sing nyujudnya Gusti Allah. Ketika awake dhewe gerak, sing geraknya Gusti Allah. Ketika awake dhewe mangan, iki mau didulang karo Gusti Allah. Dan semua perkara sesuatu yang kita jalani ini hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang memberi kekuatan. Kita sebagai manusia, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.